Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya mahasiswa kami yang sudah hampir menyelesaikan progres program kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2021 ini? Oke, pada kali ini akan kita bicarakan tentang progres langkah selanjutnya, yaitu membicarakan tentang perihal produk daripada program yang sudah dilakukan. Produknya seperti yang kita sepakati bahwa pada tahun 2021 ini kuliah kerja nyata IAIN Bukit Tinggi mengharuskan menghasilkan sebuah produk daripada masing-masing kelompok itu berbentuk buku. Oke, buku itu berisi tentang kumpulan daripada artikel-artikel yang ditulis oleh masing-masing individu yang ada dalam satu kelompok. Artinya satu kelompok menghasilkan satu buku. Buku itu berisi daripada tulisan atau artikel-artikel yang telah dibuat oleh masing-masing individu dalam satu kelompok tersebut. Buku itu memiliki ukuran kertas kita sepakati kemarin itu A5 atau setara dengan ukurannya 14,8 cm kali 21 cm. Artinya lebarnya buku itu adalah 14,8 cm dan tingginya adalah 21 cm. Kita lanjutkan. Buku itu juga memiliki cover. Coba perhatikan di tayangan saya ini, bahagian kiri itu cover belakang, sedangkan bahagian kanan adalah cover bagian depan. Kita bicarakan dulu cover bagian depan. Di cover itu tentu ada judul buku. Nah, buatlah judul buku itu paling atas. Di bawah judul buku ada penulisnya. Penulis itu adalah semua daripada penulis artikel-artikel yang ada di dalam buku tersebut. Nah, saya contohkan cara menulisnya. Ada Anisah, koma itu berarti penulis keduanya siapa? Aminah, penulis ketiga Aisyah lagi, penulis keempat, Fajri, dan seterusnya. Jadi antara nama-nama penulis itu kita kasih koma saja. Kemudian ada editor. Editor ini diisi adalah nama DPL lengkap dengan gelarnya. Di editor siapa? Editor DPL lengkap dengan gelarnya. Ada apa lagi? Ada lagi prodi daripada penulis buku ini. Karena kemarin itu kita sudah sepakat bahwa kita membuat artikel itu berperspektif prodi, maka kita cantumkanlah prodinya. Prodi apa? Seperti prodi sosiologi agama. Berarti buku ini adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan daripada mahasiswa prodi sosiologi agama. Kemudian harus ada kata LP2M IAIN Bukit Tinggi. Mengapa ada kata-kata LP2M IAIN Bukit Tinggi? Karena yang menguruskan ISBN-nya atas nama LP2M IAIN Bukit Tinggi. Nah, ini ada pembatas buku itu. Pembatas ini adalah ketebalan daripada buku. Nah, di ketebalan buku itu mungkin bisa juga ditulis buku bunga rampai. Nah, sesungguhnya ini lah kata-kata yang ada di halaman depan cover itu. Bagaimana letaknya? Kami silahkan kepada kelompok untuk menyusunnya. Bagaimana bagusnya susunannya. Yang penting kata-kata itu yang ini harus ada di dalam cover tersebut. Oke, kita lanjutkan kepada cover bagian belakang. Di cover bagian belakang ada di atasnya itu adalah deskripsi buku. Agak satu alinea. Saya contohkan misalnya apa deskripsi buku ini merupakan hasil daripada kerja pengabdian dari mahasiswa prodi apa, bercerita tentang apa.
Jadi ini adalah deskripsi singkat daripada buku tersebut. Kemudian ada lagi kata prodi, kemudian ada lagi LP2M tinggi. Kemudian ini ada barcode. Barcode ini adalah barcode ISBN. Setelah dapat ISBN nanti, maka letakkanlah barcode-nya di sini seperti ini nantinya. Di halaman belakang itu juga berhak didesain dengan bagus. Di depan ini apalagi, desainlah dengan sebagus-bagusnya buku itu. Ini contoh cover dan ini contoh kata-kata yang harus ada di cover buku yang akan dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Kita lanjutkan. Nah, setelah cover ada lagi cover dalam. Tadi cover luar, sekarang cover dalam. Cover dalam tentu warnanya putih saja sesuai dengan kertas yang kita pakai. Warnanya putih. Di judulnya, penulisnya, editornya ada lagi LP2M yang lebih tinggi, ada prodi lagi. Memindahkan yang di depan ke belakang. Tadi ada warna, sekarang tidak ada warna. Ini ada warna putih saja. Setelah cover dalam ada lagi identitas buku, halaman keduanya. Identitas buku itu berisi judul buku, penulis, editor. Nah, kalau penulis tadi terlalu banyak, maka cukup di sini misalnya penulisnya tadi ada 16, cukup 3 saja karena terlalu panjang. Tapi setelahnya di akhirnya itu DKK, buat DKK. Saya contohkan Aminah, Aisyah, kemudian Fajri, kemudian koma lagi DKK. DKK itu artinya dan kawan-kawan. Titik. Jadi kalau terlalu panjang penulis itu 16 atau 20, cukup 3 penulis saja, tetapi koma DKK. Misalnya Aminah, koma, kemudian Aisyah, koma, Fajri, koma DKK. Berarti 3 orang dan diakhiri dengan kata DKK. DKK itu dan kawan-kawan. Editor siapa? Editor adalah dosen DPL, tata bahasa. Nah, di sebuah buku layaknya ada seperti ini. Ada yang membaca, meluruskan bahasanya, membetulkan bahasa. Siapa dalam kelompok itu yang dipercayai? Tuliskan namanya. Kemudian yang melayout, tata letak. Siapa yang melayout itu yang kita percayai satu kelompok? Kasih lagi, letakkan lagi namanya di sini. Siapa yang mendesain sampul? Oke, taruh lagi namanya. Siapa yang dipercaya untuk mendesain itu, maka harus ada namanya dicantumkan di sini. Lanjut, ini contoh saja diterbitkan oleh LP2M Press. Contoh saja ini agam bukan agama. Kemudian ada ISBN. Tunggu nanti setelah keluar ISBN baru dicantumkan di sini. Ini contoh saja sampai ke bawah. Kita lanjutkan. Setelah identitas tadi, halaman identitas yang kedua tadi, pada halaman kedua tadi, maka halaman ketiga ada kata pengantar. Kata pengantar itu bagusnya isinya adalah merupakan deskripsi daripada isi buku dengan ringkas. Kemudian apalagi selain deskripsi, menjelaskan kumpulan tulisan-tulisan daripada prodi, mana yang menulisnya secara singkat juga. Kemudian ada lagi apa? Supaya tidak bertanya-tanya, kita sepakati sebenarnya juga tidak ada aturan baku dalam jumlah kata-kata dalam sebuah kata pengantar. Tapi untuk kesepakatan kita, supaya kita memiliki satu kejelasan, maka kita buat saja secara bersama bahwa di kata pengantar itu minimal 250 kata sampai 500 kata. Jadi tidak terlalu panjang. Jadi ada 250 kata sampai 500 kata. Sebenarnya juga tidak ada aturan baku tentang jumlah kata-kata di kata pengantar itu, tetapi untuk kebutuhan kita bersama kita buat saja kesepakatan seperti ini, yaitu 250 kata sampai 500 kata. Oke. Setelah kata pengantar tentu harus ada daftar isi. Daftar isi itu mungkin kita perlu juga untuk kesepakatan. Sebenarnya juga tidak ada aturan yang baku untuk menulis tentang daftar isi itu, tetapi seperti inilah
kita tulis secara bersama. Jadi pengantar itu kita kasih I1, daftar isi ini kita kasih halamannya I2. Kemudian cara menuliskan artikel itu ke dalam daftar isi. Nah, kita sepakati nama orang dulu, susunlah nama orang ini berdasarkan abjad. Jika di sini Afrizal dulu ada Afrizal duluan karena A dulu lebih dulu daripada N. Nah, begini nama orang dulu, setelah nama orang itu titik 2 baru judul daripada artikelnya. Judul artikel orang itu apa? Inilah. Nah, saya contohkan Nuraini titik 2, apa judul artikelnya? Simbiosis mutualisme sosial masyarakat Nagari Awan di atas angin misalnya. Titik, kemudian halaman berapa tertaruh artikel itu di halaman 1. Yang kedua ada Nurbaiti titik 2, apa judul artikelnya? Suluk Perlindungan Agama Manula di Nagari Janatun Naim. Di halaman berapa tertaruh? Di halaman 8. Oke, itu diantara cara penulisan daftar isi. Nama dulu titik 2, kemudian judul artikelnya, kemudian titik-titik, kemudian halaman berapa. Sampai nanti ada kalau diperlukan di akhirnya itu dituliskan biodata singkat daripada penulis artikel itu, tergantung kepada kesepakatan kelompok. Tidak ada salahnya juga dituliskan tentang biodata penulis daripada artikel-artikel yang ada dalam buku tersebut. Nah, mungkin itu saja dulu yang harus dipersiapkan untuk penyelesaian buku ini. Selesainya buku ini, setelah itu baru diurus ISBN-nya. Nanti akan kita lakukan lagi adanya tutorial atau bimbingan untuk bagaimana cara mengurus ISBN. Tapi sebelum mengurus ISBN harus selesai terlebih dahulu cover, kemudian selesai layout buku, pokoknya berbentuk buku itu harus selesai. Syarat dari mengurus ISBN harus ada di antaranya semua yang ada saya sebutkan tadi. Makanya kalau tidak ada buku selesai maka ISBN belum bisa kita uruskan. Setelah selesai membuat buku ini, melayout buku ini, maka baru softnya itu disimpan, kemudian softnya itu menjadi dasar bagi kita untuk mengurus ISBN. Oke, jadi jangan dicetak buku itu dulu sebelum ISBN dapat, tetapi sudah selesai di layout, kemudian softnya itu disimpan dulu. Setelah nanti diuruskan ISBN-nya baru dicetak. Oke, bagaimana tentang pengurusan ISBN? Tunggu setelah ini. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jika ada perlu dipertanyakan, silahkan diajukan di kolom komentar dan akan kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.